Yang berikutnya adalah table. Jadi table ini mungkin kalau by short itu bentuknya seperti tadi ya, dia jadi setiap provinsi itu dibikin satu sum dengan satu sum. Mungkin by table ini lebih, menurut saya versi lebih rapih daripada by sort. Jadi sebenarnya logikanya mirip. Jadi Bapak Ibu tinggal tulis table spasi variabel apa saja, variabel apa yang mau dilihat ya. Jadi misalnya maksud variabel apa saja yang mau dilihat groupingnya. Jadi kalau tadi groupingnya kan jenis kelamin, groupingnya by sort R1 kode pro itu berarti groupingnya dengan kode pro. Jadi table kode pro, koma C. C ini adalah artinya dari konten, kurung buka, mean, spasi, upah total. Artinya apa? Kita ingin membuat sebuah tabel, table, dengan melihat untuk setiap kode pro tadi, untuk grouping kode pro, di mana isi tabel ya atau konten dari tabelnya adalah mean atau rata-rata dari upah total. Jadi kalau saya enter, nah ini upah kan di sini kita bisa lihat bahwa kode pro untuk 94 ini adalah 700.000 atau ini Papua ya 775. Maka ini bentuknya dalam tabel seperti ini. Jadi ini mungkin kalau saya bilang lebih enak ketika Bapak Ibu ingin memindahkan angka-angka mean ini ke Excel seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa copy paste dengan rapih. Jadi dia sudah rapih dengan bentuk seperti ini. Bisa Bapak Ibu buka terus lalu copy table. Lalu itu nanti akan secara rapih masuk ke dalam Excel. Jadi ini adalah table ya. Jadi table ini juga bisa untuk menampilkan bisa selain mean, bisa sum, bisa min total, max upah total. Jadi kontennya bisa banyak dalam satu table ya. Tapi memang setahu saya ada batasnya kalau tidak salah cuma bisa empat semacam 4 variabel yang bisa dimasukkan seperti itu. Jadi di sini ada mean, min dan maksimum. Dan tidak harus satu variabel, tidak harus dua variabel ya, tidak harus variabel yang sama ya. Jadi bisa aja mean, pendidikan. Lalu kita misalnya maksimum usia gitu ya, maksimum usia. Jadi bahkan untuk jenis statistik yang mau diambil maksimum minimumnya juga tidak harus sama, jadi bisa macam-macam seperti itu. Jadi di sini ada mean upah total, min dari years of schooling, lalu maksimum dari usia. Jadi tabel ini bisa untuk menampilkan beberapa statistik yang bermacam-macam. Bahkan juga kalau tidak salah bisa median atau P50 ya, P50 itu. Nah, P50 ini berarti median ya. Seperti itu. Jadi bisa untuk bermacam-macam. Opsinya Bapak Ibu bisa lihat dengan help table ya. Jadi di sini ada apa aja yang bisa dikeluarkan. Jadi di sini ada mean, ada SD atau standar deviasi, median, P50 dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa menggunakan help kalau Bapak Ibu ingin melihat opsi-opsi apa aja yang ada. Jadi ini bisa untuk bermacam-macam statistik yang bisa dikeluarkan dan enaknya tadi ini bisa untuk di-copy langsung ke Excel atau misalkan Bapak Ibu mau memindahkan ke Excel, mau dibikin grafik ya, bisa pindahkan dengan cepat ke Excel. Jadi inilah table. Yang ketiga, ini adalah membuat grafik. Jadi membuat grafik ini ada bermacam-macam di Stata sebetulnya. Jadi ada line graph, ada scatter plot, ada histogram seperti itu. Histogram biasanya untuk mendapatkan frekuensi, itu gunanya histogram. Mengetahui persebaran frekuensi dari datanya. Line graph ini biasanya untuk bikin data trend, tapi memang karena Sakanas ini datanya cross section atau satu titik waktu, jadi tidak bisa untuk line graph ini untuk trendnya. Tapi kita mungkin fokusnya ke scatter plot. Jadi scatter plot ini, jadi ini saya juga tulis komennya apa aja yang bagaimana kita mengeluarkan histogram maupun line graph di komennya. Lalu ini scatter plot. Jadi scatter plot itu sederhana juga komennya, tinggal scatter spasi variabel 1, variabel 2. Jadi variabelnya apa aja. Jadi misalkan contoh yang saya gunakan juga di dalam do file itu adalah scatter spasi
upah UMP dengan upah total. Jadi saya mau lihat hubungan antara UMP dan upah total. Jadi variabel satu itu adalah yang jadi sumbu X atau jadi aksis atau sumbu horizontal, sedangkan variabel kedua ini menjadi sumbu Y ataupun sumbu vertikal. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi scatter plotnya seperti ini. Jadi dia mengscatter antara data UMP dan upah total seperti ini. Oke, kebalik ya saya nulisnya. Jadi justru yang kedua itu menjadi X-nya, yang pertama itu jadi Y-nya. Oke, mungkin saya balik lagi. UMP. Nah, kalau misalkan mau menambahkan, jadi kalau tadi kan memang scatter plot tadi, kalau kita buka lagi dengan ini ya, ini sepertinya memang tidak terlihat jelas trennya seperti apa. Bapak Ibu juga bisa menambahkan linear trend ataupun quadratic trend. Seperti kalau di Excel itu ada pilihan trend line dalam melakukan. Jadi Bapak Ibu tinggal menambah garis tegak 2, lalu upah total, LFIT, upah total, UMP. LFIT ini maksudnya adalah linear fit atau kita bikin garis linear trennya. Sedangkan dipisah dengan 2.2 ini semacam berarti kita mau ngeplot di dalam satu gambar scatter plotnya, linear fit-nya, dan mungkin saya tambah lagi Q-fit. Q-fit. Jadi quadratic fit dari upah total dan UMP. Hasilnya seperti apa. Jadi tadi titik garis tegak 2 itu menunjukkan saya mau memperlihatkan, saya ingin datanya itu dibikin, saya pengennya linear fit dan quadratic fit itu di dalam satu gambar dengan scatter plotnya seperti itu. Nah, ini juga mungkin karena sangat besar datanya jadi tidak terlalu kelihatan, atau mungkin kalau kita balikkan dengan upah total dengan UMP, mungkin lebih kelihatan trennya seperti apa. Ya, jadi di sini kita bisa lihat tren di sini adalah tren yang positif, jadi dia naik ke atas positif. Tapi kuadratiknya di sini menarik adalah dia sepertinya naik di awal lalu diminishing setelah terlalu tinggi UMP-nya. Nah, ini mungkin sesuatu yang menarik untuk diteliti ya lebih dalam seperti apa hubungan antara UMP dengan upah total. Tapi memang tadi itu hanyalah tren ya, hanyalah tren dari datanya, bukan analisis asosiasi ataupun dampak seperti itu. Itu hanya sebuah penanda dari hubungan kedua variabel tersebut. Oke, jadi kalau tadi sudah selesai dengan scatter plot, Bapak Ibu bisa lanjut ke bagian yang kedua, ini adalah tes statistik. Jadi tes statistik ini kalau di dalam S1 ekonomi memang ini diajarkan di semester pertama ya untuk ilmu ekonomi spesifiknya. Tes stat ini di semester kedua kalau di statistika 1 ya. Statistika lanjutan ya. Jadi ini mau melihat apakah secara statistik ada perbedaan signifikan antara dua grup. Jadi dalam hal ini kita bisa melakukan grouping misalkan antara yang jenis kelamin ya, jadi misalkan antara laki-laki perempuan, apakah perbedaan antara upahnya itu signifikanly beda atau tidak seperti itu. Jadi ini menggunakan pendekatan tes statistik, atau kita juga bisa misalkan antara yang disabilitas dan non disabilitas itu upah totalnya berbeda signifikan atau tidak. Jadi selisihnya berbeda signifikan atau tidak. Sintaksnya tinggal t-test, itu komennya t-test. Lalu variabel apa yang mau outcome-nya, jadi di sini outcome-nya adalah upah, lalu koma by grouping-nya apa. Jadi di sini grouping-nya jenis kelamin contohnya. Jadi saya bisa melakukan di sini t-test upah total, koma by jenis kelamin. Oke, jadi grouping-nya di sini kita bisa lihat bahwa grup 1 itu adalah yang laki-laki itu tadi 1,1 juta, sedangkan 0 ini perempuan 400.000 seperti itu. Lalu difference-nya itu adalah min-nya min perempuan dikurangin dengan min laki-laki seperti itu. Jadi kita lihat
negatif, yang berarti kan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, dan ternyata testatnya itu adalah -73. Jadi ini adalah testatnya. Lalu kita bisa pakai, kita mau menggunakan tipe 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 penolakannya dengan apa? Two tail. Di sini berarti kalau difference tidak sama dengan ini adalah yang two tail, lalu ini yang one tail seperti itu. Jadi kalau kita pakai yang two tail, probabilitas T-nya atau kita pakai dengan alpha 5% itu, ini adalah p-value ya. Jadi PR ini sama dengan p-value. Jadi kita menggunakan alpha 5% atau 0,5. P-value-nya itu lebih kecil daripada alpha, sehingga berarti kita mereject H0, atau berarti sebenarnya ada perbedaan signifikan antara upah laki-laki dan perempuan, seperti itu. Kita juga bisa lakukan untuk grouping yang lain. Jadi, tapi memang t-test ini hanya untuk 2 groups. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya grouping, misalkan lulusan SD, SMP, SMA, dan lulusan di atas SMA ya, itu berarti ada 4 grup, itu tidak bisa menggunakan t-test. Jadi harus menggunakan t-testnya per grouping. Jadi misalkan SD dibandingkan SMP, SMP dengan ini, tapi baiknya mungkin menggunakan metode yang lain seperti itu. Jadi ini hanya untuk yang 2 groups. Jadi di sini kita bisa pakai yang gangguan fisik. Jadi di sini yang punya gangguan fisik itu rata-ratanya punya upah 202.000, sedangkan yang tidak punya gangguan fisik itu 800.000 rata-ratanya. Lalu difference-nya berarti yang punya gangguan fisik, yang tidak punya gangguan fisik itu dikurangin dengan yang punya gangguan fisik itu positif, berarti yang tidak punya gangguan fisik itu lebih tinggi daripada yang punya gangguan fisik. Jadi kita juga bisa lihat testat dan jadi ini mungkin semacam indikasi-indikasi awal. Jadi kalau tadi kita pertama menggunakan rata-rata saja difference-nya, oke, itu, tapi kita tidak tahu apakah itu signifikan. Sekarang dengan t-test ini kita tahu bahwa oh ternyata memang difference-nya ini signifikan seperti itu. Jadi ini semacam membangun cerita dari penelitian Bapak Ibu sekalian. Jadi kita pertama dengan data deskriptif yang kasar sekali, jadi menggunakan perbedaan dengan by sort dengan sum, kita lihat rata-rata antara laki-laki dan perempuan, lalu kita mungkin menggunakan scatter plot ataupun yang lainnya untuk data-data yang lebih kuantitatif. Kemudian kita menggunakan t-test juga untuk make sure lagi, oke, apakah perbedaan itu signifikan atau enggak, karena bisa juga ada selisih, tapi signifikan atau enggak itu kita belum tahu, seperti itu. Jadi t-test ini untuk mengetes apakah signifikan atau tidak selisihnya, seperti itu, antara dua grup. Tentu memang ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, ada beberapa asumsi yang ada, jadi itu juga mungkin dipelajari lebih dalam di dalam ilmu statistik seperti itu. Tapi untuk sementara ini lebih ke teknikal bagaimana cara menginterpretasi, melakukan t-test dan bagaimana menginterpretasinya seperti itu.